Mengejutkan, jagat dunia sosial media akhir-akhir ini tentu tengah dikejutkan dengan kasus dugaan perebutan anak yang diduga dilakukan sepasang suami istri, Ami BMG, dengan diduga sang suami bernama Aden Wong. Ya, seperti diketahui baru saja dipanggil untuk dimintai keterangan terkait laporan dugaan perzinahan dan menghalangi pemberian ASI eksklusif terhadap balita berusia 4 bulan atau kekerasan terhadap bayi alias child abuse. Munculnya permasalahan ini rupanya menggelitik sejumlah pengacara top di tanah air untuk turun gunung. Di antaranya adalah pengacara kondang yang sempat membela Brigadir J dalam kasus hukum yang juga menyeret nama mantan Kadif Propam Ferdi Sambo. Lantas, bagaimana Kamarudin Simanjuntak sebagai kuasa hukum senior menilai permasalahan yang tengah memancing kehebohan publik tersebut? Benarkah pula Kamarudin Simanjuntak dengan sejuta pengalaman yang dimilikinya untuk menghalau kasus hukum, siap untuk turun gunung membela Ami BMG jika diminta? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengulas rasa penasaran publik terkait bagaimana kelanjutan permasalahan yang menyeret nama warga negara Korea bernama Ami BMG yang diduga haknya dirampas oleh sang suami Aden Wong. Permasalahan ini seperti diketahui memang sudah bergulir panas sampai hingga ke tingkat kepolisian, di mana Ami sudah melaporkan Tisha Erni dan Aden Wong ke pihak polisi dugaan perzinahan dan menghalangi pemberian ASI eksklusif terhadap balita berusia 4 bulan atau kekerasan terhadap bayi alias child abuse. Meski begitu, masih dianggap belum juga menemukan titik temu, apalagi dengan aksi saling serang dan tuduhan-tuduhan miring yang diduga dilakukan Aden Wong kepada Ami BMG. Warganet yang begitu bersimpati dengan permasalahan ini pun memention sebuah nama pengacara yang juga dikenal lewat sepak terjangnya dalam membela kasus dugaan penghilangan nyawa yang diduga dilakukan mantan Kadif Propam Ferdi Sambo terhadap anak buahnya Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak. Kamarudin dengan sejuta pengalaman yang dimilikinya dalam berbagai kasus hukum, dianggap warganet bisa menyelesaikan permasalahan yang kini sedang menghebohkan jagat dunia sosial media tanah air tersebut. Menanggapi hal ini, Kamarudin Simanjuntak yang ditemui di kantornya pun mengatakan siap turun gunung dan membela Ami BMG jika diminta menjadi kuasa hukumnya. Kantor kita boleh dikatakan 24 jam terbuka. Atau Ami BMG mau datang kantor kita, boleh-boleh saja. Tapi siapapun kuasa hukumnya adalah tidak baik seperti itu. Tidak baik mengadu domba mereka. Jadi biarlah yang terbaik buat Indonesia, karena kita adalah negara hukum, diselesaikanlah itu secara hukum, ya. Dibawa ke pengadilan pengadilan perdata, ya, kalau memang mereka ranahnya perdata, diselesaikan melalui kepolisian kalau memang ada dugaan tindak pidana kepolisian atau tindak pidana gitu loh. Biar polisi mengusut gitu loh. Jadi menurut saya itu kalau memang bapaknya kesemsem dengan perempuan lalu mengorbankan istrinya, itu tidak baik. Nah, karena bagaimana kan kita juga sama, anak dari perempuan juga kita. Jadi janganlah kita menyiksa perempuan karena keinginan kita. Anak itu juga anak suami istri kok. Bagaimana anaknya pertama, anaknya kedua kan lahir kan karena suka sama suka. Benar nggak? Benar. Kan anaknya ada 2, ya. Bagaimana anak itu lahir? Karena dia menyukai si ceweknya menyukai suaminya.
Nah sekarang suaminya misalnya suka sama cowok lain, jangan mengorbankan istrinya gitu loh. Pengacara yang juga dikenal sudah puluhan tahun mengawal kasus hukum sejak tahun 2007 ini juga beranggapan permasalahan yang sebenarnya terjadi kepada Ami BMG versus sang suami Aden Wong sebenarnya tidaklah seharusnya dibesar-besarkan. Lantaran hal ini sebenarnya hanyalah permasalahan keluarga biasa yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan jalan kekeluargaan. Namun yang menarik menurut Kamarudin Simanjuntak, jika menelisik dari background keduanya yang sama-sama warga negara asing, di antaranya adalah Ami yang warga negara Korea Selatan dan Aden Wong yang warga negara Singapura. Seharusnya karena keduanya sudah masuk di wilayah hukum Indonesia, keduanya pun harus tunduk kepada hukum di tanah air. Lantas benarkah pula secara hukum di Indonesia sebenarnya tidak dibenarkan seorang bapak mengambil anaknya secara paksa dari tangan ibunya, terutama jika masih di bawah umur, seperti apa yang dialami Ami BMG saat ini? Seharusnya bisa ini tidak usah diramai-ramaikan karena ini menyangkut aib keluarga. Bisa misalnya bapaknya itu membujuk istrinya, kalau memang sudah tidak cocok berumah tangga ya sudah sampai di situ. Atau kalau memang dia ada wanita lain gitu loh, aku ada wanita lain, apakah kalian berdua dipakai atau bagaimana kan gitu. Nah persoalannya itu bapaknya itu dibawa semua anaknya ikut bapaknya, kemudian dibikin dalih bahwa anaknya ini pernah sudah mencoba bunuh diri katanya kan gitu, kata Omang Paris ya. Jadi apakah itu benar apa tidak gitu. Tapi yang menarik adalah bahwa Ami ini kan warga negara Korea, sementara suaminya itu warga negara Singapura, masuk ke Indonesia. Nah dengan ada warga Korea dan warga negara Singapura menikah lalu masuk ke Indonesia, itu tunduk pada hukum di Indonesia, yaitu perkawinannya dicatatkan ke Catatan Sipil Jakarta Pusat, harusnya begitu, kecuali mereka penduduk liar gitu ya. Nah maka lahirnya anak mereka itu juga lahir menurut hukum Indonesia, maka seharusnya lah pernikahan mereka ini diselesaikan secara hukum. Kalaupun ada cewek lain itu yang apa namanya itu TR ya, TE ya, TE, nah, ya sudahlah, diselesaikanlah dengan baik. Tapi kalau menurut pemahaman saya, kalau wanita itu baik-baik saja, tidak ada masalah, anak yang di bawah umur itu ikut ibunya. Anak yang di bawah umur berapa sih? 18 ke 1 sampai 18. 18 sampai 21 tahun bebas dia memilih ikut bapak atau ibu. Umur 21 bebas dia tidak ikut memilih lagi karena dia sudah mandiri. Begitulah hukum kita mengatur. Jadi kalau misalnya anak itu dibilang ikut bapaknya, bagaimana? Umur 3 bulan ya, baru berapa bulan belum bisa jalan katanya ikut bapaknya. Bagaimana ngomong aja belum bisa gitu loh. Sementara itu berkenaan dengan pelaporan dugaan perzinahan dan menghalangi pemberian ASI eksklusif terhadap balita berusia 4 bulan atau kekerasan terhadap bayi alias child abuse yang dilayangkan Ami, pengacara kelahiran Siborong-Borong Tapanuli Utara 49 tahun lalu ini pun, laporan yang dilayangkan Ami sudah tepat. Bahkan menurutnya Ami tidak perlu melaporkan ke negara tempat ia bersemayam sebelumnya, yaitu Korea Selatan, karena ditakutkan akan terjadi sengketa antar negara. Dengan dia masuk ke Indonesia, apakah itu penduduk tetap atau tidak tetap di Indonesia, dia udah tunduk pada hukum di Indonesia. Ya, di mana di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dia datang ke Indonesia, hukumnya Indonesia, gitu ya. Yang berlaku hukum Indonesia. Jadi tidak bisa bilang, oh ini Singapura, ini Korea, tidak bisa seperti itu.
Nanti bagaimana kalau perempuan itu pergi ke negaranya mengadu? Ini jadi sengketa antar negara jadinya. Apa itu yang diinginkan oleh orang itu? Kan tidak seperti itu kan. Jadi oleh karena itu, hukum yang berlaku di negara kita bawalah ke pengadilan negeri di Indonesia. Seperti cewek itu misalnya melaporkan cowoknya diduga berzina, itu dilaporkan di Polda Metro Jaya, sudah benar. Sudah benar, berarti tepat ya Bang? Sudah benar. Tidak perlu dia mengadu ke negaranya. Karena dugaan terjadinya perzinahan itu di Indonesia. Demikian juga mengenai perkawinannya. Kalau mau diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Atau misalnya cewek dan cowok itu rela mengatakan, ya udah di Singapura aja deh. Karena perkawinannya dari Singapura, itu boleh-boleh saja kalau begitu. Bang. Tapi kalau dengan catatan, mengambil anak yang belum resmi cerai itu kejahatan, ya. Mengambil anak dengan merampas itu kejahatan. Itu harus digarisbawahi. Jadi kalau orang itu mengatakan mengambil dengan kekerasan, apapun alasannya itu kejahatan, ya. Kecuali putusan pengadilan. Pasalnya bisa berlapis. Bisa pidana umum, bisa pidana anak. Di lain sisi yang cukup menarik dalam permasalahan ini adalah aksi saling serang keduanya yang dibumbui dengan berbagai tuduhan yang menyasar kepada Ami. Ami sebagai seorang ibu dituding suka mabuk-mabukan, berselingkuh, tidak bisa menjadi ibu yang baik, menggunakan susuk, dan tidak kalah menghebohkannya lagi, dituding memiliki ilmu hitam, dan sebagainya, hingga akan menjadikan bayinya sebagai tumbal. Tidak cukup sampai di situ, belum lama ini juga muncul video diduga anak laki-laki Ami BMG dan anak perempuannya dalam podcast yang mengungkapkan banyak keburukan sang ibu. Lalu seperti apa juga Kamarudin Simanjuntak melihat justru anak laki-laki dan perempuan Ami BMG memberikan pernyataan memojokkan Ami tersebut? Benarkah menurutnya bisa jadi hal tersebut sebagai aksi yang sengaja dilakukan Aden Wong untuk memburamkan kasus dugaan perebutan anak yang diduga dilakukannya bersama sang selingkuhan? Tidak bisa anak diambil statement sementara anak di bawah kekuasaan ayahnya, itu tidak bisa. Bisa saja kau kasih makan, kau kasih minum. Kalau kau tidak mengatakan ini, kau kasih makan lagi, kau kasih minum. Kau kasih tempat hunian. Kalau kau tidak mengatakan itu, kau tidak ku kasih hunian lagi, kan itu. Maka anak terpaksa mengucapkan. Anak itu baru dia mengucapkan yang benar, ini ayahnya, ini ibunya. Diucapkan di depan bersama, pilih ibu atau pilih bapak, atau di pengadilan. Yang benar hukum Indonesia di pengadilan, bukan seperti itu 18 tahun ke bawah itu di pengadilan. Kalau memang ibunya tidak bermoral, pasti dikasih bapaknya. Tapi kalau ibunya bermoral, dikasih ibunya. Putusan ada Iya. di pengadilan. Di pengadilan. Tidak bisa dong suka-sukanya dia, oh karena ibunya begini, oh karena bapaknya begini. Semua orang bisa mengucapkan hal yang sama, tapi sesuaikanlah dengan pengadilan. Kita kan pengadilan yang udah cukup bagus, ada advokat, ada jaksa, ada hakim, gitu loh. Jadi caturangsa penegak hukum, polisi, gitu loh ya. Setelah itu ada lagi lembaga pemasyarakatan. Ya ada dugaan paksaan atau apa-apalah gitu loh. Pokoknya anak itu mengeluarkan statement itu karena anak dibawa ayahnya. Nah, oke, apakah anak itu akan mengucapkan hal yang sama dengan apabila anak itu di bawah netral? Ayahnya di sini, ibunya di sini, anaknya di sini. Apakah dia mengucapkan hal yang sama gitu loh? Maka oleh karena itu, untuk mencegah penghakiman jalanan seperti ini perlu pengadilan gitu loh. Itu penghakiman jalanan. Setali tiga uang dengan Kamarudin Simanjuntak, aksi yang sama juga dilakukan pengacara kondang Sunan Kalijaga. Lalu seperti apa rasa simpati dari Sunan Kalijaga atas apa yang terjadi dan dialami Ami BMG? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe,
share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intense Investigasi. Hai guys, aku Delistia Resta. Jangan lupa kalian saksikan Intense Investigasi setiap hari, sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Setali 3 uang dengan kesiapan Kamarudin Simanjuntak yang mengaku siap turun gunung untuk mengawal permasalahan yang tengah dihadapi AMI BMG, Sunan Kalijaga juga sebagai salah satu kuasa hukum top di tanah air juga mengaku terketuk hatinya untuk membela dan bersiap menjadi kuasa hukum dari AMI BMG jika diizinkan. Apalagi menurut Sunan Kalijaga selaku advokat pun, apa yang terjadi kepada AMI BMG sudah kelewatan batas, di mana ia yang kehilangan dan jauh dari anak-anaknya, namun yang ia dapat malah dipojokkan, tidak hanya oleh anak-anaknya sendiri, tapi juga oleh Aden Wong dengan melontarkan berbagai tudingan miring seperti suka mabuk-mabukan, ibu yang tidak bertanggung jawab, berselingkuh, hingga mengincar manfaat asuransi bernilai jutaan dolar anak-anaknya dan sebagainya. Lantas benarkah hal tersebut yang menjadi alasan Sunan tergerak untuk membantu warga negara Korea Selatan tersebut? Yang pasti saya sih melihat logika saja ya. Seorang ibu, apalagi terhadap anak bayinya, yang infonya masih menyusui. Emang apa sih yang dia mau perbuat? Masa iya sih ibunya tega melakukan hal-hal yang cenderung bertendensi negatif hanya karena untuk bicara asuransi? Ya, justru ini saya bilang, ini adalah satu opini yang mungkin saja dibentuk, dibangun sehingga membuat Emi ini lebih tersudut. Coba bayangin, dia sudah diambil anaknya, lalu dia memperjuangkan haknya untuk mendapatkan keadilan, mendapatkan anaknya, yang dia dapat dari pihak Aden Wong malah melemparkan isu, ya, dengan menggiring, membangun opini publik, ya, menggiring bahwa ibunya tukang mabuk, ibunya begini begitu. Ini kan yang sangat disayangkan gitu. Kenapa sih? Kenapa harus melakukan upaya-upaya seperti itu, menggiring atau membangun opini, membuat citra negatif terhadap Emi. Emi sudah menyatakan loh ke publik, ya, tuduhannya itu dibilang dia tukang mabuk, buktiin. Sementara itu, permasalahan ini memang mencuat pasca hadirnya sebuah video yang memperlihatkan sebuah drama yang terjadi di mana diduga Tisha Erni membawa anak balita AMI BMG di rumah sakit. Menanggapi hal ini, Sunan Kalijaga melihat aksi yang diduga dilakukan Tisha Erni sangat keterlaluan karena ikut terlibat dalam memisahkan atau merampas balita dari ibu kandungnya. Lalu seperti ini rasa simpati dari Sunan Kalijaga yang disampaikannya atas apa yang terjadi dan dialami AMI BMG sebagai seorang ibu yang justru terpisahkan dari anak-anaknya. Harusnya kalau memang ya si artis tersebut punya niat baik, itikat baik, dia harus jadi orang penengah. Sebagai seorang perempuan, dia juga harus jadi orang penengah gitu. Bisa meredam, bisa memberikan pengertian kepada si Aden Wong untuk bisa menjembatani kepada si Emi. Bukan malah justru ikut-ikutan gitu, berpihak kepada Aden Wong. Nah, dia jangan lupa, ini anaknya siapa gitu. Anaknya Aden Wong dan anaknya Emi. Saya akan siap menghadapi untuk membela Emi. Karena ini sudah jelas-jelas tontonan yang tidak mendidik, yang dimana orang yang mengaku sebagai artis di Indonesia ini harus juga dapat terjerat dugaan pidananya. Untuk lebih detailnya nanti kita tentunya saya mungkin akan berkoordinasi ya dengan kuasa hukumnya AMI. Kita akan melihat sejauh mana. Tapi yang pasti ini sudah kelewatan ya menurut saya, yang dimana harus ada tindakan tegas atau harus ada pasal-pasal yang dapat menjerat daripada si artis atau public figure Indonesia ini.
Di balik kesiapan kedua pengacara kondang tanah air tersebut, menarik juga membahas kelanjutan ke depan perihal laporan yang dilayangkan AMI BMG. Lantas, seperti apa pakar hukum menilai hal ini? Benarkah Tisha Erni bisa terancam 1 tahun penjara? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, nama saya Radendraka Deniswara Putra Permana. Saksikan Intens Investigasi yang tayang 5 kali sehari. Jangan lupa like, follow, dan subscribe ya guys. Dadah! Di tengah turun tangannya 2 pengacara kondang tanah air, Kamarudin Simanjuntak dan Sunan Kalijaga, prahara panas rumah tangga AMI BMG dan Aden Wong memang masih terus bergulir dan menimbulkan tanda tanya besar perihal bagaimana kelanjutan dari pelaporan dugaan perzinahan dan menghalangi pemberian ASI eksklusif terhadap balita berusia 4 bulan atau kekerasan terhadap bayi alias child abuse yang dilayangkan AMI BMG. Lantas, seperti apakah buka suaranya pakar hukum mengenai hal ini? Benarkah buntut dari laporan yang dilayangkan AMI, Tisha Erni bisa dijerat dengan pasal 284 KUHP tentang perzinahan, serta dugaan menghalangi pemberian ASI eksklusif, yang berdasarkan pasal 430 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan terancam pidana penjara selama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Ya, pada intinya langkah yang diambil oleh Ibu Amy itu udah benar ya, benar dan tepat untuk melaporkan di mana diduga adanya pasal 284 atau perzinahan ya. Itu udah benar untuk melapor di koridor yang benar kepolisian dan akan tindak lanjut. Tapi memang untuk pasal 284 memang untuk pembuktiannya itu memang harus akurat. Karena pembuktian itu kan memang tidak semudah yang memang dengan pasal lain ya untuk membuktikannya. Jadi mungkin dari pengacaranya juga Ibu Amy harus mengumpulkan bukti yang dapat mengenai pasal 284 tersebut. Kita bilang pelapor kan juga memang karena ini suami orang ya, suami orang. Pelapor di sini ya tolong lebih bijaksana kali ya. Ini kan statusnya masih suami orang, kecuali udah berpisah dalam arti duda ya. Ya mungkin dari pihak sananya ya wanita tersebut atau ibu tersebut mengetahui posisinya seperti itu. Ya pada dasarnya kan mereka itu WNA ya. WNA yang mana memang cuman kan memang TKP-nya Indonesia kan. Jakarta, TKP-nya Jakarta. Udah benar tindakannya. Tapi kan memang ini kan masalah lagian hati nurani ya, mungkin saya udah berapa kali bilang hati nurani di mana antara pelapor dan terlapor harus ketemu ya, keberadaannya di mana pelapor atau terlapor kita nggak tahu di mana kan, dan diselesaikan dulu lah di Singapura kan. Mereka saya dengar nikah di Singapura, selesaikan dulu lah mereka apa mau bisa baik-baik, anak-anak bagaimana nanti ke depannya, karena memang masalah warga negara segala macam memang kan sama manusia ya, jadi harus pakai hukum Indonesia memang. Tapi kan mengenai perceraian segala macam mereka berpisah kan memang harus di Singapura kan. Nanti biarlah Singapura, warga Singapura yang berhak untuk memutuskan siapa nanti hak asuhnya, seperti itu. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.